rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Merdeka! Halo, selamat pagi sahabat Kupas.com. Ketemu lagi di Obrolan Newsroom bareng saya David Purba. Dan saya Diamanti Meiliana. Dan hari ini merupakan episode kelima untuk kita membahas terkait kinerja Presiden dan Wakil Presiden ya, 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Betul. Hari ini kita mau bahas apa, Kak De? Hari ini kita mau bahas yang agak deg-degan kali ya. Waduh, deg-degan. Karena lebih banyak yang mau dibahas, karena kita bahas tentang lembaga-lembaga ya, lembaga pemerintahan, dan kita juga mau bahas soal partai politik. Oke, citra dan kepuasan ya, betul, partai politik dan lembaga-lembaga negara begitu. Benar. Berarti lembaga negara ada MK, ada MK, ada MA, ada DPR, KPK. Kenapa senyum-senyum DPR? Lo kan wakil kita. Oh iya. Senyum dong. Oke. Ada DPR, ada KPK. Ya. Ada kepolisian juga, dan yang pastinya ada TNI. Oke. TNI tapi kayaknya. Tenang, kita nggak berdua aja ini. Pasti dong. Jadi, harus dong. Sudah ada di studio kita ada Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. David, Dea. Selamat pagi. Udah ngopi, Mas? Sudah. Sarapan? Belum. Oke. Dan di Zoom kita sudah terhubung dengan jubir kantor komunikasi kepresidenan, ada Mbak Adita Irawati. Selamat pagi, Mbak Adita. Selamat pagi, Mbak. Dan ada pengamat politik Mas Igor Dirgantara. Selamat pagi, Mas Igor. Selamat pagi. Iya. Oke, kita mau ke Mas Yohan dulu. Jadi ini 100 hari kinerja Prabowo Gibran, lalu hasil survei Litbang Kompas ya sudah disampaikan begitu. Sebelum kita memulai, Mas Yohan, bisa diberitahu bagaimana metodologinya lalu pendanaan dari survei ini? Iya, survei Litbang Kompas ini sebenarnya bukan survei yang pertama ya. Kita sudah mulai, bahkan di era Presiden Abdurrahman Wahid, kita itu sudah mulai melakukan tradisi untuk mengawal, memantau jalannya pemerintahan gitu ya. Jadi itu kan salah satu tugas media itu adalah bagaimana memberikan informasi ke publik, sekaligus juga memberikan kontrol ya terhadap pemerintah. Nah, di era Presiden Abdurrahman Wahid itu kita lakukan by phone surveinya sampai periodenya Pak SBY. Jadi survei kita lakukan by phone. Baru sejak pemerintahan Jokowi kita melakukan survei itu tatap muka, artinya ke lapangan gitu ya, wawancara langsung responden. Sampai pada saat survei era Pak Prabowo saat ini kita melakukan hal yang sama dengan survei tatap muka. Jadi metodenya memang satu, survei lapangan tatap muka, kita wawancara 1.000 orang responden. Cara mengambil sampelnya itu multi-state random sampling. Multi-state random sampling ini kita mengambil secara sistematika bertahap gitu ya. Kita mulai misalnya 1.000 orang kita ambil dari mana? Kita proporsi ngambil dari 38 provinsi itu. Misalnya Jawa Timur itu berapa persen dari total penduduk
dari seluruh Indonesia, misalnya 20%. Ya kita ngambil 20% 1.000 orang dari 20% dari 1.000 itu untuk Jawa Timur. Di tingkat Jawa Timur kita ambil kabupaten kotanya, baru bertahap ke kecamatan, baru di tingkat yang paling kecil itu rumah tangga. Itu yang dimaksud multi-state random sampling. Random bertahap tapi sistematis gitu, intinya itu. Kemudian dari segi pembiayaan ini semua pembiayaannya dibiayai, di cover oleh PT Kompas Media Nusantara yang menaungi harian Kompas. Jadi memang dijamin ini survei independen gitu ya David ya. Jadi tidak ada titipan, bahkan tidak ada intervensi, semua prosesnya murni dikelola dan dikawal oleh internal Kompas sendiri. Baru kemudian kita sajikan sejak hari Senin kemarin sampai hari ini gitu ya, laporan 5 hari berturut-turut kita laporkan hasil survei, terutama bobot tema yang sudah kita lakukan sejak hari Senin kemarin itu adalah evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Oke, berarti kalau sahabat Kompas.com masih ini apa ya, belum puas atau belum percaya terhadap survei Litbang Kompas, ini udah lama banget nih survei dilakukan, dan tadi sudah dijelaskan termasuk soal pendanaan yang independen begitu ya Mas. Tidak ada dana dari luar intinya. Oke, kita masuk ya Kak D dan Mas Yohan ke topik kita. Tapi sebelum kita masuk tadi ya ke topik citra lembaga dan partai politik, ya kita mau membahas sedikit saja terkait citra presiden dan wakil presiden. Itu kalau dari hasil survei mungkin bisa untuk Kompas.com bisa melihat hasil survei dari Litbang Kompas. Citra Presiden Prabowo itu di angka 94,1% ya, sangat baik dan baik. Lalu sementara Gibran itu 79,9%. Mas Yohan, ini apa yang bisa dibaca dari hasil survei ini, Mas? Ya, ini pertanyaan, ini kan survei persepsi ya. Jadi survei persepsi itu tentu jawaban responden itu berdasarkan apa yang menjadi memori dalam dirinya, dan memori itu terbangun dari asupan informasi termasuk emosi yang dalam dirinya ketika ditanya baik atau burukkah citra Pak Prabowo atau baik atau burukkah citra Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, mereka spontan menjawab gitu. Dan hasilnya memang ini relatif tinggi gitu ya, baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran terkait citranya. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita tanyakan hal yang sama di 100 hari pemerintahan Pak Jokowi ya 2015 ya, Januari 2015 kita rilis survei, Pak Jokowi juga meraih citra yang relatif tinggi. Jadi kami membacanya ini adalah ekspektasi dari harapan publik terkait Pak Prabowo dan Mas Gibran, bagaimana presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik 20 Oktober ini mampu bekerja dan menunaikan janji-janjinya yang dikampanyekan di 2024 kemarin. Jadi ini sesuatu yang wajar ya, rata-rata memang tinggi, kalau nggak salah Pak Jokowi itu juga di atas 75 ya. Kalau dari hasil survei nanti ini sudah ditampilkan ya. Oh kalau, ini ya. Ya, perbandingan citra Presiden Jokowi lalu juga wakil presiden dengan di era periode pertama, periode kedua, dan di akhirnya, dan ada periode Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi memang kelihatan di awal-awal pemerintahan itu memang apresiasi itu tinggi umumnya ya. Karena di situ memang ada harapan, ada trust di situ, dan keyakinan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden ini mampu menunaikan janji-janjinya. Ya karena harapan tinggi itu ya mereka otomatis ketika ditanya terkait pemerintahan cenderung memang lebih positif apresiasinya. Karena di dalamnya sudah ada trust gitu ya. Jadi memang kami menangkapnya harapan yang tinggi ini tentu jadi tantangan bagi pemerintah ya. Apalagi di awal-awal pemerintahannya di 100 hari pertama, 3 bulan pertama, ini tentu menjadi tantangan dan sekaligus juga modal bagi pemerintah untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Kan ibarat kata publik sudah trust ini, publik sudah memberikan kepercayaannya, sudah memberikan loyalitasnya untuk kemudian percaya bahwa pemerintah mampu bekerja lebih baik lagi ke depannya. Ini kan tinggi banget ya Mas, 94,1%, tinggal 6% lagi sempurna. Ini apa namanya,
sesuatu yang mencengangkan sih gitu. Iya, iya. Maksudnya kenapa bisa sampai setinggi itu? Apakah ada pengaruh Pak Jokowi kah sebelumnya? Karena kan bisa dibilang Iya. dia membawa slogan kan Iya, keberlanjutan kayak iya. gitu. Apakah ada peran dia? Apalagi kan Pak Jokowi itu kan ketika meninggalkan itu di angka 76 tapi dia sampai 94 kayak Iya. gitu. Nah, terbaca nggak sih ada pengaruh Pak Jokowi Ya, gitu kami di sana? membacanya proses transisi di akhir periode Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan ke Pak Prabowo, itu kan transisinya relatif smooth ya. Ini berbeda ketika transisi era Pak SBY ke Pak Jokowi. Pada saat itu kan Pak Jokowi membentuk tim transisi ya, yang secara betul. khusus gitu. Sementara di era transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, transisinya itu kan menyatu langsung ya. Beberapa reshuffle di akhir periode Pak Jokowi itu kan menteri-menterinya adalah yang sekarang juga menjadi betul, menterinya era Pak Prabowo. Iya, Transisinya memang transisi yang langsung menyatu di situ. Jadi apalagi ada narasi tadi disampaikan Dea soal keberlanjutan. Iya. Narasi soal keberlanjutan yang itu sedikit banyak itu mempertemukan loyalitas pemilih Pak Jokowi atau publik yang memberikan apresiasi pada Pak Jokowi. Tadi kan apresiasi Pak Jokowi sekitar 77% di akhir periodenya ya. Iya. Ada angka kepuasan yang relatif lumayan tinggi ya, 77%, relatif terjaga, bertemu dengan ekspektasi yang begitu tinggi terhadap Pak Prabowo. Jadi angka 90% tadi, apalagi selama 3 bulan terakhir, mungkin publik membaca tidak ada sesuatu yang cukup kontroversial ya, dan polemik ya, bahkan mungkin negatif sosok Pak Prabowo sejak beliau dilantik jadi presiden. Itu sedikit banyak mungkin kemudian publik membacanya memang ya baik-baik saja citranya selama 3 bulan sejak beliau dilantik jadi presiden ya. Meskipun mungkin beberapa hal, misalnya insiden beberapa menteri pasca dilantik itu kan kontroversi polemik itu ya, ada menteri yang untuk memakai tagline lembaga untuk kepentingan pribadi, ada menteri yang beberapa saya pikir banyak hal yang cukup menyita polemik publik gitu ya. Tapi itu kan tidak langsung pada sosok Pak Prabowo gitu dan ya. Dan dibantu sama Mayor Teddy juga kan, langsung didatengin tuh. Langsung iya beberapa itu. Jadi sedikit banyak kenapa citra apresiasi publik ketika ditanya citra Pak Prabowo sampai angka 90%, saya pikir ya memang selama 3 bulan terakhir ini memang tidak ada yang negatif gitu ya. Sehingga kemudian memori publik yang tertanam itu ya semua positif gitu ya. Dan apalagi bertemu dengan ekspektasi yang tinggi di awal-awal pemerintahan. Jadi saya pikir ini cukup hal biasa ketika apresiasi dan penilaian yang cukup tinggi, terutama dari sosok Pak Presiden Prabowo ya, hampir 90% lebih. Saya pikir hal yang lumrah karena memang itu referensinya tentu di 3 bulan sejak beliau jadi presiden ya, sampai ketika survei dilakukan, otomatis itu saya pikir tidak ada hal yang negatif. Otomatis itu berpengaruh pada persepsi publik ketika ditanya pertanyaan soal citra tadi. Oke, kita langsung tanya aja nih ke Mbak Dita. Mbak Dita, ini citra Pak Presiden Prabowo 94,1% malah cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan ketika Pak Jokowi menjabat Januari 2015. Begitu juga dengan ketika periode kedua Pak Jokowi menjabat di 73,3% sampai akhir Pak Jokowi menjabat itu 76,8%. Bagaimana pemerintah mengartikan hasil survei citra dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini, Mbak Dita? Ya, makasih Mas David. Ada beberapa hal ya. Yang pertama ya tentu kami di pemerintahan ini menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat ya atas kepercayaan dan juga kepuasan yang sudah disampaikan melalui survei yang diselenggarakan oleh Bank Kompas gitu. Angkanya memang tinggi dan kami sendiri juga di pemerintahan melihat ini surprise gitu ya, tinggi sekali. Di satu sisi ini satu hal yang kami semua syukuri, tapi di sisi lain ini kita lihat sebagai alarm justru. Karena dalam kurun waktu yang sangat pendek, bisa dibilang 3 bulan ya, dari 60 bulan pemerintahan, yaitu 5 tahun, itu tingkat kepercayaan masyarakat dan kepuasannya sudah sedemikian tinggi. Artinya ruang kita untuk sekian bulan ke belakang itu justru makin menantang ya. Karena pasti kan ekspektasi masyarakat sudah sangat tinggi dan kita harus bisa memenuhi ekspektasi itu.
Tapi di sisi lain kami juga melihat bahwa apa yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden bahwa pemerintah ini harus yang pertama itu harus bisa efisien ya. Lalu yang kedua ini juga harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan juga yang ketiga ini harus bisa membangun kemandirian. Ini kita lihat dengan adanya tingkat kepuasan dan kepercayaan seperti ini, artinya kita sudah ada di rel yang benar ya. Sudah ada di jalan yang benar gitu. Tinggal nanti perjalanan selanjutnya ini harus seperti apa? Apakah itu nanti bisa kita tingkatkan atau bahkan malah nanti jadi lebih turun ya, itu tergantung sebenarnya dari pemerintah bersama, tentu harus ada seluruh unsur di pemerintahan dan juga kementerian dan lembaga yang ada di negara kita ya. Jadi itu yang kita lihat seperti itu, dan Pak Presiden sendiri kemarin di sidang kabinet paripurna kan menyatakan bahwa ini semua kerja kolaboratif ya. Ini semua punya perannya. Beliau memberikan apresiasi kepada para pembantunya, para menteri, kepala badan, tapi juga melihat bahwa lembaga-lembaga yang lain itu juga punya kontribusi gitu. Kalau kita lihat dari hasil survei, beberapa poin yang tingkat kepuasannya cukup tinggi, ini kan program-program yang itu quick win ya, program hasil terbaik cepat, yang pada kurun waktu 3 bulan sebagian sudah terlaksana, sebagian baru akan dimulai, tapi tingkat kepuasannya sudah tinggi gitu. Nah, ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran dari semua kementerian dan lembaga ya, termasuk peran dari lembaga-lembaga di luar eksekutif gitu. Bagaimana katakanlah makan bergizi gratis itu bisa terlaksana dan sampai hari ini bisa lebih dari 238 titik. Itu tidak mungkin hanya Badan Gizi Nasional sendiri yang berjalan ya. Pasti ada peran juga dari TNI Polri yang bagaimana bisa menjaga keamanannya, bahkan TNI bisa ikut turun membangun dapur gitu. Jadi ini kerja yang kolaboratif dan sinergi. Jadi itu yang ditekankan oleh Pak Presiden. Yang jelas kami nggak boleh terlena. Mas Yuhan bisa memberikan angka tinggi, tapi kami sendiri deg-degan nih Mas, malah ini nanti ke depan. Malah deg-degan ya Mbak Dita ya. Iya, ini alarm loh gitu ya. Gimana caranya ini mempertahankan gitu ya, atau bahkan syukur-syukur bisa meningkatkan. Tadi Mbak Dia nyinggung Pak Presiden malah tinggal 6% lagi ya Mbak ya, jadi 100%. Nah, ini tantangan buat kami, ini alarm pengingat. Baik. Gitu. Kita ke Mas Igor. Mas Igor, ini kalau kata Mbak Dita ini tantangan dan alert gitu ya, alarm begitu ya. Igor. Artinya bisa jadi masih banyak ruang untuk bertumbuh begitu kan sampai 5 tahun ke depan gitu ya, 4 tahun sekian bulan lagi ya. Betul. Cukup panjang gitu. Tapi bisa juga 60 bulan. Tapi bisa juga malah tingkat kepuasan itu menurun begitu ya Mas Igor. Mas Igor memandangnya seperti apa? Ya harus dibaca surveinya Kompas gitu ya, siapa yang perlu direshuffle ya, itu yang pertama ya. Jadi untuk meningkatkan ya dibaca, itu survei udah dijelaskan tadi jejak pendapatnya gimana, dananya dari siapa, berarti independen. Berarti Pak Prabowo ya dan timnya harus memperhatikan apa kabinet apa yang masih kurang, menteri mana yang bekerja dengan penuh semangat ya, atau yang bukan nggak semangat tapi nggak jelas gitu. Nah itu harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Reshuffle itu yang direkomendasi oleh Kompas tuh cukup baik ya. Ada menteri-menteri yang sama sekali nggak ada kerjanya kan gitu. Ya itu untuk misalnya mendekatkan diri kepada persepsi publik bahwa tingkat kepercayaan terhadap Pak Prabowo atau Pak Prabowo itu masih ada di hati masyarakat karena dia menang 1 putaran. Itu. Jadi nggak heran lagi gitu kalau memang misalnya di 3 bulan atau di 100 hari kerjanya Pak Prabowo ya itu dia mendapatkan rating yang cukup signifikan. Yang perlu dicatat ya soal keberlanjutan itu saya agak kurang setuju ya. Pak Prabowo itu justru yang mengangkat harkat dan martabat Pak Jokowi karena dia menjadikan Gibran sebagai wapresnya. Itu sebabnya Jokowi mendukung gitu. Ya kalau Gibran nggak jadi wapresnya bisa aja dia dukung Ganjar kalau menurut saya ya gitu. Jadi Pak Prabowo itu sudah mandiri sejak awal. Dia sudah ikut Pilpres berkali-kali sejak 2009 ya menjadi cawapresnya Ibu Megawati. Nah, ini saya garis bawahi, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu nanti juga akan mengindikasikan apakah pemerintahan Pak Prabowo semakin kuat atau
ya itu tadi yang ditakutkan oleh Mbak Adita ya, misalnya agak menurun. Kenapa? Gampang saja alasannya, Ibu Megawati dan PDIP menang pileg, menang pemilu legislatif 2024, Pak Prabowo menang pilpres. Jadi kombinasi itu sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk memperkuat stabilitas politik. Karena bisa saja Pak Prabowo ya menteri-menterinya ya itu tadi dari survei Kompas segala macam kan mengindikasikan banyak yang salah arah juga gitu. Nah, kalau PDIP mampu mengkapitalisasikan itu ya agar dia lebih mendekat kepada keinginan rakyat gitu ya, maka itu akan terjadi sesuatu yang mungkin bisa mempengaruhi stabilitas politik lah gitu ya. Nah, jadi itu saya garis bawahi ya. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu sekali lagi ya, dia di mata masyarakat menurut saya ya, kenapa dia masih ada di hati masyarakat, menang satu putaran, lalu survei Litbang Kompas mengatakan 100 hari sangat baik, 94%, karena masyarakat melihat memang Prabowo itu seorang bapak gitu ya, dalam kultur di Indonesia itu seorang bapak itu yang mandiri, yang mengayomi anak buahnya, yang membuat Partai Gerindra agar dia bisa maju menjadi calon presiden. Kalah terus memang 2014, 2019, tapi menang di 2024 karena ya kapasitasnya dia ya, kemampuan dia berkomunikasi, lalu strategi yang berubah ya. Dan memang ada pengaruh Pak Jokowi di situ. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu karena ada Gibran gitu. Karena anaknya di situ. Sebabnya nanti menarik tuh. Survei Litbang Kompas mengatakan apa soal lembaga tinggi negara. Misalnya kayak MK. Apakah lebih baik yang sekarang apa yang dulu? Ya, ketika politik dinasti itu dimainkan sebagai isu politik. Begitu kira-kira dulu sementara. Baik, baik. Ini ngomongin soal politik, kita mungkin langsung masuk ke ini kali ya, ke citra politik Betul, yang memang boleh. cukup berpengaruh begitu ya terhadap Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran tadi disampaikan oleh Mas Igor. Jadi sekalian ditampilkan untuk sahabat kompas.com hasil survei Litbang Kompas untuk citra partai politik. Kita membahas citra partai politik dulu sebelum membahas lembaga negara, dan ini dia. Wow. Ada yang di bawah sekali ya. Ada yang di bawah sekali, Mas Yohan. Ada yang cukup tinggi dan wow. Iya, kalau kita mulai dari yang paling tinggi dulu ya, Mas Yohan dulu ya. deh, Itu tinggi. Tertinggi Gerindra, tingkat kepuasan dan citra partainya 83 dan 88,3%. Lalu disusul Demokrat, PKB, Golkar, Nasdem, PAN, dan paling rendah itu PDIP dengan tingkat kepuasan 53,2%. Lalu citranya itu sekitar 56,3%. Ini kita mau ngobrol sedikit soal PDIP. Apa yang terjadi dengan PDIP, Mas Yohan? Apakah tergambar dalam hasil survei ini? Ya, ini desain pertanyaannya setiap partai kita tanyakan ke respondennya. Baik burukkah partai ini, kemudian puas enggak dengan kinerja partai ini. Jadi angkanya memang kelihatan ada pola partai yang tidak sejak awal mendukung Pak Prabowo itu kemudian dinilai kurang gitu ya. Jadi misalnya dari segi citra maupun kepuasan gitu ya. Jadi memang kelihatan polanya, sementara Gerindra yang menjadi pengusung utama gitu ya, bahkan yang diketua umumi oleh Presiden Pak Prabowo, ini citranya paling tinggi. Jadi memang ada korelasi yang positif antara ketika menilai presiden, pemerintahan, dan menilai partai. Partai-partai yang punya asosiasi kuat dengan Pak Prabowo itu cenderung dinilai tinggi. Bahkan partai-partai yang mengusung ya, misalnya Koalisi Indonesia Maju Kim itu ya, itu kan umumnya juga tinggi dinilai di survei kita ya. Baik itu Golkar, kemudian bahkan PKB yang kemudian mendukung belakangan setelah Pilpres itu juga relatif tinggi. Sementara PKS yang mendukung juga di akhir itu juga tidak terlalu tinggi. Bahkan yang paling minim memang PDIP. Karena selama ini mungkin persepsi publik PDIP memang tidak ke Pak Prabowo kan sejak awal, bahkan memang cenderung berseberangan karena di situ ada Pak Jokowi di garisnya Pak Prabowo gitu ya. Karena tadi Mas Igor tadi bilang dukungan Pak Jokowi itu ya termanifestasikan dengan adanya Mas Gibran di kubu Pak Prabowo. Jadi memang kayak bandul gitu ya. Jadi bandulnya ketika menilai pemerintahan positif ya
setiap kekuatan politik yang ada di pemerintahan cenderung kemudian dinilai positif juga. ya. Sementara yang bandulnya tidak ke pemerintahan itu cenderung memang relatif lebih rendah penilaiannya. Dalam hal ini memang PDIP ditempatkan pada posisi memang kinerjanya dinilai memang tidak terlalu tinggi dibandingkan partai-partai pengusung Pak Prabowo. Citranya juga demikian, lebih rendah dibandingkan partai-partai pengusung Pak Prabowo. Kalau kita lihat juga ketika di cross pemilih-pemilih tiap partai dikaitkan dengan menilai kinerja pemerintahan, memang kelihatan pemilih PDIP dan pemilih PKS itu cenderung lebih kritis ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi porsi pemilih PDIP di dalam kelompok pemilih PDIP sama halnya di dalam kelompok pemilih PKS itu relatif imbang. Yang kalau PDIP lebih banyak yang Kritis. tidak puas gitu ya. Tidak puas. Sementara PKS terbelah gitu ya, antara yang puas dan tidak puas. Jadi ini memang kelihatan di dalam kelompok pemilih PKS, pemilih PDIP ini cenderung lebih kritis ke pemerintahan. Artinya tidak seperti kelompok pemilih partai-partai pengusung utama tadi. Yang mayoritas dominan memang puas gitu ya. Sementara pemilih PDIP dan pemilih PKS cenderung terbelah antara yang puas dan tidak puas. Nah menariknya dua partai ini kan selama ini dikenal sebagai partai ideologis ya. Ini menarik karena dan bahkan juga yang diharapkan itu ya, ada beberapa jajak pendapat Kompas yang mengusung tema soal oposisi. Apakah oposisi itu penting? Ya penting gitu ya. Publik merasa ada perlu kekuatan penyeimbang. Nah dari konstelasi ini kalau kita lihat porsi pemilihnya yang cenderung kritis, ya memang harapannya dua partai ini berada dalam posisi menjadi penyeimbang gitu ya, kekuatan penyeimbang. Terakhir Ibu Mega misalnya di Rakernas PDIP itu PDIP memposisikan sebagai mitra kritis pemerintah. Jadi memang tidak pakai kata oposisi, memang diksinya bukan oposisi tapi mitra gitu ya, mitra pemerintah. Bahkan di pidato terakhir waktu ulang tahun 52 tahun PDIP kemarin, Bu Mega menyatakan mendukung sebenarnya secara pemerintahan Pak Prabowo gitu ya, mendukung menjadi PDIP sebagai mitra pemerintah. Nah, saya pikir harapan kita adanya kekuatan di luar pemerintahan, di luar parlemen atau di luar pemerintahannya. Sebenarnya kalau kita baca dari hasil ini, sebenarnya peluang itu bisa dimiliki PDIP sama PKS. Karena pemilihnya itu sebenarnya pemilih yang cukup kritis ke pemerintah gitu ya. Kelihatan dari tingkat approval ratingnya itu lebih rendah dibandingkan partai-partai pengusung pemerintah. Nah, tapi tentu tidak serta-merta pilihan kebijakan langkah politik partai itu menggambarkan atau menyesuaikan pemilihnya kan kita sudah jadi rahasia umum itu ya. Tapi yang menarik kan PKS meskipun mendukung, PKS tidak ada kadernya yang di dalam pemerintahan. Hal yang sama juga Nasdem mendukung tapi belum ada kader yang secara eksplisit berada dalam kabinet merah putih gitu ya. Apalagi PDIP juga belum ada. Jadi saya melihat seperti yang Bang Igor tadi sampaikan, bisa saja pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu bisa mengubah konstelasi ini gitu ya. Mengingat ini kan pertemuan antara pemimpin partai pemenang pemilu legislatif sama pemimpin partai pemenang Pilpres. Jadi ini dua political capital yang cukup mumpuni ya ketika dua partai ini bertemu, bahkan nanti memungkinkan berkoalisi. Kita nggak tahu, kita tunggu saja pertemuan itu apakah terjadi gitu ya. Tapi yang jelas ketika pertemuan itu terjadi, saya yakin akan mengubah persepsi publik dan bisa saja mengubah konfigurasi politik yang saat ini ada gitu ya. Itu yang sebenarnya akan cukup menentukan gitu ya. Ini menarik nih apa yang disampaikan Mas Yohana nih. Saya penasaran juga pendapat dari Mbak Dita nih, kalau boleh Mbak Dit. Kalau kita berandai-andai ini Mbak Dit, misalnya Bu Megawati PDIP gitu akhirnya bertemu, terjadi konsolidasi dan mungkin merapat ke pemerintahan gitu. Bagaimana kira-kira apakah mungkin citra dari Pak Prabowo, kepuasan dari masyarakat gitu ke Pak Prabowo mungkin akankah meningkat begitu? Wah, ini sayangnya saya bukan peramal ya. Tapi begini, kalau tadi pertanyaannya seperti itu,
ini sebenarnya kalau dari kami sendiri, yang paling penting ini kan sebenarnya situasi aman dari sisi politik dan keamanan negara kita itu harus bisa kita jamin itu tetap bisa dijaga gitu. Ya. Ya. Makanya kalau kembali lagi ke hasil survei Kompas sebenarnya, saya lihat ini yang paling utama mengapa masyarakat memiliki kepuasan di bidang polkam dan hukum itu karena dijamin rasa aman. Ya, dari tekanan ancaman ini bahkan sampai 77% ya. Baru kemudian di bawahnya menangani konflik lebih baik, menghargai perbedaan dan sebagainya. Dan ini yang paling utama sebenarnya. Bagaimana nanti partai-partai ini bisa akhirnya saling mendekat, PDI mendekat dan sebagainya. Bagi kami di pemerintahan yang paling utama itu stabilitas. Karena ini modal ya. Modal kita untuk bisa menggerakkan roda pembangunan gitu. Sebagai contoh saja, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Yuan, bahwa bagaimana masyarakat bisa puas di sektor politik dan keamanan ini, salah satunya kan karena transisi dari pemerintahan Pak Joko Widodo ke pemerintahan Pak Prabowo itu relatif mulus ya. Stabilitasnya bisa dijaga gitu. Memang agak beda dengan mungkin periode-periode sebelumnya. Jadi sekali lagi ini modal bagi kami di pemerintahan untuk bisa fokus gitu ya, memberikan hasil terbaik dengan roda pembangunan yang kita jalankan gitu. Jadi itu tadi Mas David ya, apapun itu ya kalau memang ada upaya-upaya untuk saling mendekat ya, ada rekonsiliasi dan sebagainya. Bagi kami yang terpenting stabilitas tetap bisa dijaga. Karena masyarakat lebih butuh tadi ya untuk bisa mendapatkan konkretnya hasil kerja yang konkret dari pemerintah gitu. Tapi belum itu ada kabar terbaru nih ya Mbak Dita ya soal pertemuan ya. Belum, kami belum dapat informasi lebih lanjut. Ya. Sebenarnya kalau aku lebih penasaran dengan posisi PAN sih. Ya. Karena PAN ini dibandingkan partai pengusung yang lain gitu, dia bahkan dia di bawah PKS yang tadi kita tahu dia nggak mendukung dari awal gitu kan Mas. Kenapa gitu si PAN ini, padahal dia kan selama ini partai yang diketahui ini selalu kemana-mana ngikut tuh. Zulhas kan selalu ngikut ya, kemana-mana Jokowi kemana, ke sawah, kayak ke pasar dia selalu ngikut. Tapi ternyata persepsinya bahkan di bawah, citranya gitu di bawah PKS gitu. Apa tuh Mas, yang tergambar apa tuh Mas tentang PAN? Ya memang tidak banyak pertanyaan ya untuk menjawab pertanyaan dia tadi. Kenapa? Karena survei kan sebenarnya lebih untuk memotret persepsi saja. Jadi itu pun bobotnya lebih ke, kalau dalam jurnalistik itu what, who, when dan where gitu ya. Tapi why dan how-nya itu memang untuk harus pakai metode lain ya. Survei ini lebih ke menjawab 5W tadi. How dan why-nya memang 4W ya. How dan W-nya memang tidak mungkin terungkap. Tapi kalau kita lihat karakter pemilih ya, kalau kita pelajari dari tiap survei, memang partai-partai yang relatif terbuka, yang tidak cukup punya basis massa yang cukup ideologis gitu ya, seringkali memang lebih cair, relatif lebih cair. Ini sebenarnya sering terjadi di pemilih Demokrat, pemilih Golkar, termasuk Gerindra. Dulu survei kita juga relatif cair, jadi tidak punya pola yang baku gitu ya. Tapi yang memang kelihatan polanya baku itu memang di PKS dan PDIP. Karena memang tadi ada karakter ideologis yang cukup melekat di dua partai itu dibandingkan partai-partai yang lain gitu ya. Dan ini sedikit banyak kita melihat sementara partai-partai yang lain yang tidak selama ini performanya atau citranya tidak melekat sebagai partai ideologis, itu cenderung lebih terbuka, lebih cair itu pemilihnya ya. Misalnya potensi split voting dalam survei-survei elektoral kami itu kelihatan Partai Golkar, Partai Demokrat, partai termasuk PAN itu terjadi split, terbelah ya. Yang misalnya partai memilih A, pemilihnya tidak A gitu loh. Sementara memang itu bergantung kecocokan ini ya. Kadang orang memilih calon legislatif sama memilih calon eksekutif itu cenderung kalau eksekutif itu cenderung otonom pemilih itu lebih kuat. Jadi itu kelihatan fenomena di Pilkada Jakarta kemarin ketika PKS memutuskan ke Pak RK,
itu pemilihnya terbelah. Benar. Itu fenomena baru Benar, benar. bagi PKS, karena PKS sebelumnya yang saya bilang potensi split votingnya tidak tinggi, gitu. Kadang di atas 70% itu selaras dengan pilihan partai. Sementara di Pilkada Jakarta kemarin di hasil sekali lagi hasil survei Kompas ya, itu split 50% lebih itu tidak memilih Pak RK, memilih Pak Pramono, yang notabene di situ didukung oleh Pak Anies. Nah, Pak Anies beririsan dengan pemilih PKS. Jadi jadi fenomena baru di Jakarta kemarin untuk PKS. Tapi secara umum PKS, PDIP itu relatif lebih polanya sudah kelihatan dibandingkan pemilih-pemilih yang partai yang notabene selama ini memang tidak performanya ya atau citranya atau kesannya itu bukan ideologis gitu ya. Itu cenderung cair dan terbuka gitu. Nah, ini kan juga berarti kan nyambung ke Demokrat tadi yang seperti Mas Yohan bilang bahwa mereka nggak punya pola gitu. Tapi Demokrat nomor 2 loh, Mas. Iya. Apa yang membuat Demokrat akhirnya bisa jadi nomor 2 citranya tertinggi gitu dibandingkan partai-partai lain terbuka lah kayak gitu. Ya, yang pertama mungkin di situ juga ada sosok AHY ya. Jadi yang selama ini juga cukup sejak awal gitu ya. Sejak awal memang mengusung Pak Prabowo di 2024 ini, dan sejak awal pula sebelumnya Mas AHY kan juga sudah jadi menteri di era periode akhir pemerintahan Pak Jokowi ya. Jadi itu sedikit banyak pemilih Demokrat kami memandangnya sih lebih bagaimana kemudian bersama dengan pemerintahan Pak Prabowo ini peluang Partai Demokrat akan lebih terbuka. Jadi jangan lupa sebenarnya preferensi pemilih, persepsi pemilih ketika menentukan pilihan bersikap ini juga kadang-kala juga akan merefer tentang bagaimana kontestasi 2029. Kita lihat misalnya beberapa tokoh yang saat ini di kementerian tentu akan dilihat sebagai calon-calon yang akan nanti potensial maju di 2029, termasuk tentu Pak Prabowo sebagai presiden petahana ya. Tapi kan ini masih jauh ya, tapi setidaknya preferensi itu seringkali juga jadi kalkulasi pertimbangan mereka ketika menjawab pertanyaan di survei. Meskipun kita tidak fokus ke tema-tema elektoral, tapi lebih fokus pada tema-tema evaluasi kinerja pemerintahan. Baik. Mas Igor, saya ingin bertanya nih, kalau dari Mas Igor sendiri kira-kira apa sih yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan citra partai itu? Kalau kita ngomongin tadi soal PDIP yang rendah begitu, apakah memang karena internalnya juga lagi bermasalah? Apakah bermasalah soal kasus korupsi atau juga berpengaruh soal Jokowi juga? Begitu juga dengan Demokrat tadi sedikit disinggung sama Mas Yohan, bisa jadi karena sudah ini ya curi start gitu ya, AHY menjadi menteri sekarang menjadi Menko juga. Apa yang Mas Igor lihat dari tingkat kepuasan dan citra ini? Apa yang mempengaruhi, Mas? Izin masih di mute, Mas Igor. Mas Igor masih di mute? Dibuka dulu mic-nya, Mas Igor. Oke. Gimana? Oke. Oke, udah oke. Ya, saya jawab dulu ya. Makanya saya bilang tadi ya, kalau Mbak Dita tadi dari komunikasi kepresidenan bilang bukan peramal, kalau saya ngeramal aja lah ya. Karena ya biar menarik. Kalau meramal itu menarik. Jadi kita harus ingat ada batu tulis ya, ada peristiwa batu tulis di 2009. Pak Prabowo itu mau menjadi cawapres Ibu Mega itu dengan bukan tuntutan tapi dengan syarat nanti bisa mendukung Pak Prabowo di 2014. Nah, Bu Mega malah mendukung Jokowi, walaupun menyesal sampai dipecat Jokowi itu kan. Nah, jadi bisa saja Ibu Mega menggulirkan batu tulis jilid kedua. Pak Prabowo, saya akan mendukung Bapak dalam pemerintahan ini, tapi nanti Puan Maharani bisa mendampingi Bapak gitu misalnya, atau dari kader PDIP di 2000. Ya itu misalnya ya. Nah, karena ini politik gitu, politik bisa apa aja dan sangat tergantung manuver elit. Ya, bukan publik, bukan soal persepsi itu hasil survei Kompas untuk dipertimbangkan dan menjadikan masukan yang baik buat pemerintah. Tapi intinya politik di Indonesia itu cuma manuver elit aja. Ya, apa kata elit? Nah, elit-elit kita yang sangat berpengaruh ya Ibu Mega mati, ya, lalu Pak Prabowo, ya. Kalau Pak Jokowi
hanya punya pengaruh, dia tidak punya otoritas lagi. Yang punya otoritas, kekuasaan adalah Pak Prabowo. Di mana-mana pengaruh akan kalah dengan otoritas, menurut saya ya. Berarti let Prabowo do his work gitu, jangan cawe-cawe lagi gitu ya. Dia punya pemikiran sendiri, dia punya konsep sendiri ya. Kalau kita baca bukunya, ini ada pada saya, kebetulan saya baca karena diundang Kompas, itu apa nih, Paradoks Indonesia ya, ini ada di bawah saya. Nah itu kita bisa lihat itu program-program yang baik ya, bagaimana dia bisa mengimplementasikan, makanya dia mendekatkan diri kepada apa yang dimaui oleh rakyat. Dan kalau kita lihat ya pidato-pidatonya, dia bagaimana menurunkan upah UMKM, bagaimana meningkatkan apa untuk makan gizi gratis dan lain-lain lah, banyak. Itu sudah disurvei kok sama apa Litbang Kompas. Saya baca ini PDF-nya ada juga di depan saya, sangat bagus ya, bahkan rekomendasinya tuh sangat memukau ya. Nah, terkait soal partai politik ya, tentu saja AHY itu ya performance-nya dia tuh jauh lebih bagus. Dan gini, dia keturunan yang jelas gitu. Bapaknya juga presiden. Ya, Gibran juga bapaknya presiden. Nanti itu bertarung itu. Karena sejarah Indonesia kan sejarah kerajaan. Faktor keturunan menjadi penting. Ya, Pak Prabowo juga keturunan Joyo Hadikusumo, jangan salah. Jadi kita ini memang politiknya elit gitu ya. Yang jelas Demokrat bisa mencapai hasil yang cukup bagus dalam survei Kompas. Saya melihatnya memang dia pintar dalam memposisikan diri sebagai partai nasionalis. Karena partai Islam nggak akan pernah menang di Indonesia, menurut saya. Ya, dalam sejarah politik Indonesia, partai Islam itu nggak akan pernah menang pemilu. Itu sudah terbukti 1955 ya, yang menang PNI ya kan, Masyumi nomor 2, NU nomor 3 gitu ya. Kita baca aja tuh pemikiran politiknya Herbert Feith, lalu jelas bagaimana tentang ideologi-ideologi partai di Indonesia. Jadi tidak ada korelasi yang signifikan antara tingginya ketaatan umat Islam gitu ya dengan apa ya, dengan peningkatan perolehan suara partai politik berbasis masa Islam di pemilu, nggak ada itu. Pasti kalah dengan partai nasionalis. Demokrat bisa menang, Gerindra nanti bisa menang tuh, PDIP sudah pasti menang ya kan. Siapa Pak? Nggak ada kan partai Islam, PKS. Nah dia bagus karena dia konsisten dengan ya gitu. Jadi pilihannya AHY itu penting, dan masyarakat juga begini, juga suka sangat senang dengan playing victim ya. Jadi AHY ini kan gagal tuh ya maju waktu di 2000. Jadi simpati publik ya terhadap dia sebagai anaknya SBY juga meningkat gitu. Jadi pilihannya tepat. Tapi ya karena salah strategi juga Anies pada saat itu gitu. Seharusnya milih AHY aja gitu ya. Jadi ya kayak begitu. Mungkin gitu dulu ya. Mungkin gitu dulu. Aku mau tanya sedikit sama Mas Igor nih. Tadi aku tertarik dengan dibilangnya yang punya otoritas itu kan Pak Prabowo, Bu Mega. Kalau Jokowi kan hanya punya pengaruh gitu. Tapi kan sama ini ada gosip gitu loh Mas. Kalau Jokowi kayaknya mau masuk partai beringin nih kayak gitu. Nah, seandainya dia masuk gitu, apakah nanti dia juga akan mengubah konstelasi dan dia juga akan punya otoritas juga gitu untuk Iya, bisa, iya. Dia harus punya partai politik. Jadi kalau dulu, jadi kalau orang mengatakan Pak Prabowo tuh apa ya dibantu oleh Pak Jokowi, justru Pak Jokowi banyak belajar dari Pak Prabowo menurut saya. Ya, dia bisa menengok bagaimana Pak Prabowo tuh kalah terus. Ya, sejak dia ikut konvensi Golkar, itu dia kalah secara mengejutkan gitu ya dengan Wiranto. Dia membentuk tuh Partai Gerindra. Makanya semua pendiri-pendiri Partai Gerindra itu masuk kabinet itu, Pak Adlizon dan lain-lain. Nah, jadi itu harus dicontoh tuh. Tapi Pak Jokowi melakukan itu, ya saya meyakini ya, izin ya, mohon maaf kalau ada salah kata, itu buat anaknya gitu, bukan buat dia sendiri gitu. Iya, kalau menurut saya buat Gibran. Jadi Gibran itu juga potensi maju, potensi pecah kongsi juga ya. Nah, makanya yang paling penting itu menunggu pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo itu loh. Dulu pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo itu ada batu tulis. Mbak Dita sudah gitu. senyum-senyum ini. Ya kan? Ada batu tulis dan itu diungkit terus gitu oleh Gerindra pada saat itu. Tapi faktanya Ibu Mega ya mendukung Pak Jokowi. Walaupun menyesal, ya kan, menyesal setelah 10 tahun baru sadar dipecat, ya kan? Itu ada kan mau ya, Mbak Dita ya ada mau sedikit komentar apa yang disampaikan Pak Igor? Ya. Iya, ya dalam hal ini mungkin saya apa ya
sekali lagi kita kembalikan aja kepada apa yang menjadi concern dari pemerintah sebenarnya. Ya. Karena kalau sudah kaitannya dengan Pak Prabowo dalam hal ini sebagai Ketua Gerindra, tentu saya tidak dalam kapasitas ya untuk menyampaikan hal itu gitu. Sekali lagi tadi, yang paling penting adalah bahwa kita tetap bisa fokus dalam roda pembangunan gitu. Itu yang paling penting ya. Ya kita lihat saja nanti ke depan ya. Mungkin sudah ada sinyal-sinyal dan sebagainya. Kita berdoalah yang terbaik ya buat negara kita supaya fokus nanti untuk asta cita ya, pembangunan hasil cepat terbaik dan sebagainya. Baik. Baik Mas Igor, Mbak Dita mungkin sedikit ditahan ya karena kita mau lanjut ke topik selanjutnya ini. Tapi ya, ini udah ngebahas Iya. Spil 2029. Mungkin di next kan saya pernah kita meramal. akan ngobrol lebih dalam begitu ya. Ya, Karena cuma udah ada meramal kok. 3 anak Cuma presiden. meramal. Ada 3 calon paling nggak. Tiga Kalau calon. menurut Iya. Bang Igor nanti Iya. ada anak si Ibu Mega, anak Pak Jokowi, anak Produser tolong catat SBY. ini biar kita mainkan di obrolan news selanjutnya. Oke, kita lanjut ke hasil survei penilaian terhadap lembaga ya, Mas Ya. Yohan. Bisa ditampilkan. Jadi kita di sini ada beberapa lembaga, ada 8. TNI, Polri, Bawaslu, KPU, Kejaksaan, MA, DPD, DPR, MK, dan KPK. Wah ini perbandingan ya, Mas Yohan, hasil Ya. survei dari 2022 sampai 2025. Januari 2025. Kalau dari hasil survei itu penilaian tertinggi ada di TNI 94,1%, menyusul Bawaslu 81,6%, KPU 80,3%, DPD 73,6%, KPK 72,6%, Kejaksaan 70% ada di urutan ke-6. Lalu ada Mahkamah Agung 69,9 69,0. ya 69,0. Oh, sebelumnya ada MK ya 69,1%. Lalu ada DPR 67%. Ini saya penasaran Mas Ya. Yohan. Ini DPR kenapa lalu kayaknya kalau ada 10 gitu paling nggak nomor 2 terbawah lah, nomor 3 terbawah. Ini Dan tergambar tidak nih Mas Yohan dari dan hasil ini survei? juga sih nggak selaras juga ya Mas. Maksudnya kan banyak ya di DPR ini kan kebanyakan kan pendukung Prabowo Gibran kan Iya, gitu. iya. Kok Prabowo Gibran tinggi sekali, DPR kok kayaknya begitu-begitu aja gitu. Iya, jadi memang ada persepsi yang apresiasi yang memang cenderung kurang ketika menyebut DPR, ketika menyebut partai politik gitu ya, dibandingkan TNI misalnya ya. Iya. TNI ini memang di survei kita kan tadi saya bilang sejak era Presiden Abdurrahman Wahid gitu ya, itu memang trennya naik terus sampai memang stuck di angka 90. Ya sejak reformasi itu memang TNI kan reformasi TNI kan berjalan ya. Dihapuskannya fraksi TNI. Terakhir itu 99, 2004 itu sudah nggak ada. Kemudian TNI dilarang berbisnis gitu ya. Kemudian fungsi TNI ABRI sudah nggak ada. Jadi memang banyak hal yang sudah dilakukan oleh TNI dan sejauh ini memang tidak ada hal yang negatif lah paling enggak ya sepanjang era reformasi ini, sehingga citra TNI memang relatif naik dan memang terjaga di angka 90. Beberapa hasil survei lembaga lain juga hal yang sama ditemukan. Sementara untuk lembaga-lembaga yang selama ini kemudian jadi sorotan publik, DPR misalnya ya kan kelihatan memang selalu berada di bawah gitu ya dibandingkan lembaga yang lain. Jadi memang trust terhadap fungsi-fungsi legislatif itu memang cenderung memang di bawah itu ya, bahkan tidak pernah di angka 70% ya, selalu di bawah 70%. Sementara yang menarik itu ada tren naik antara Bawaslu dan KPU. Nah, ini mungkin juga tidak lepas dari imbas kesuksesan pelaksanaan pemilu 2024 kemarin gitu ya. Bawaslu dan KPU sebagai sesama penyelenggara pemilu memang kita harus akui tidak ada gejolak gangguan keamanan yang berarti gitu ya. Kontestasi juga terpelihara, demokrasi juga terpelihara, pemilih menggunakan hak sesuai dengan semestinya. Saya pikir itu juga turut mempengaruhi persepsi publik ketika ditanya citra dua lembaga penyelenggara pemilu ini relatif baik. Tapi memang di kelompok
yang jadi PR itu ada di kelompok lembaga hukum gitu ya, yang relatif rata-rata di bawah 70% gitu ya. Tapi memang hampir semua mengalami kenaikan sih, meskipun kenaikannya ada Tipis yang ya. tipis gitu ya. Termasuk TNI, termasuk Polri ada kenaikan sekitar 11% ya dibandingkan survei Juni apa September gitu ya. Jadi September 2024 ada kenaikan. Padahal pernah juga terjadi penurunan kan ya sejak kasus Sambo itu ya yang menjadi perhatian publik. Sekarang perlahan sudah mulai naik lagi. Jadi kalau kita lihat memang ketika pertanyaan-pertanyaan, kalau kita simpulkan benang merahnya memang saat ini survei Januari itu memang ada apresiasi yang relatif sama semua ya ke semua isu gitu ya. Memang yang paling tinggi memang bagaimana memandang Pak Prabowo dan pemerintahnya di 100 hari pertama ini, dan itu berimbas kepada pertanyaan-pertanyaan, penilaian-penilaian yang lain termasuk penilaian citra dan kinerja lembaga ini. Tapi memang polanya kelihatan lembaga TNI, Hankam itu ya, itu tinggi gitu ya. Lembaga hukum masih menjadi PR 70%, sementara lembaga penyelenggara pemilu relatif tinggi juga. Jadi ini memang kelihatan yang jadi PR itu lembaga politik ya, DPR. Bahkan ada partai politik di situ. Ini memang dari setiap survei kita memang relatif lebih rendah apresiasi publik, dan lembaga hukum yang memang tidak hanya terjadi di era awal Pak Prabowo, di era Pak Jokowi pun ini sama polanya. Jadi memang trust publik pada penegakan hukum, trust publik bagaimana lembaga-lembaga politik termasuk anggota DPR menjalankan fungsinya, itu masih diharapkan perlu peningkatan lagi ke depan. Mbak Dita, ini dari hasil survei dan tadi disampaikan juga Mas Yohan, ada peningkatan memang di hasil survei tahun ini, tapi memang jadi PR itu di lembaga ini ya, lembaga hukum ya. Salah satunya Polri, Mbak Dita, ini paling bawah 65,7% begitu. Ini mungkin tadi disampaikan orang masih terngiang-ngiang soal kasus Sambo kah, begitu juga sebelumnya kemarin polisi timbak polisi, lalu ada juga hashtag no viral no justice juga. Ini bagaimana caranya untuk meningkatkan citra, bukan hanya meningkatkan citra tapi harusnya memperbaiki kinerja Polri internal, Mbak Dita? Ya, kalau tadi sudah disinggung juga ya, memang kalau dari sisi citra persentasenya ini paling kecil ya, atau termasuk kecil. Tetapi kalau kita lihat lagi trennya, ini kalau saya catat nih, kalau sejak Juni 2024 itu angkanya di 57,4%. Dan dalam kurun waktu katakanlah ini berarti 6 bulan ya, hampir 7 bulan, ini naik menjadi 72,1%. Jadi sebenarnya kalau kita bicara peningkatan, ini cukup signifikan ya. Meskipun memang lebih kecil dibandingkan yang lain-lain gitu. Ya, tentu ini menjadi perhatian besar dari Pak Presiden ya, khususnya ya. Apalagi beliau kan punya misi di Asacita nomor 7 itu sebenarnya misinya komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Ya. Fokus utamanya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan gitu. Ya, banyak hal sebenarnya yang sudah diupayakan dalam 3 bulan ini ya. Sekali lagi kita bicara kurun waktu 3 bulan ya. Beliau juga kemarin sudah jelas-jelas memberikan arahan untuk memberikan hukuman lebih berat gitu ya kepada yang tersangkut beberapa kasus korupsi. Juga dalam pemberantasan judi online seperti itu ya. Ya tentu ini harus diikuti dengan aparat-aparat hukum yang secara konsisten juga terus bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Itu tadi ya, sesuai dengan apa yang memang sudah diterapkan dan juga menjadi harapan publik gitu. Jadi salah satunya ya tentu ada dilakukan berbagai pembenahan. Kita lihat dalam 3 bulan ini juga kan pembenahan banyak dilakukan di organisasi di Polri itu sendiri maupun juga di beberapa lembaga-lembaga yang lain gitu. Ya ini salah satu upaya sebenarnya untuk memperbaiki kinerja dari Polri itu sendiri. Ya memang ini satu hal yang bersentuhan langsung ya dengan masyarakat. Survei ini kan tadi yang sudah disinggung oleh Mas Yohan, survei persepsi ya. Bahwa persepsi itu bisa dibangun dengan berbagai informasi yang diterima langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Termasuk tadi kan Mas David bilang hashtag no viral no justice dan sebagainya. Ini karena
paparan informasi gitu yang diterima oleh masyarakat dengan cepat melalui media sosial gitu. Sehingga memang persepsinya menjadi lebih mudah tumbuh gitu. Baik. Hal yang terjadi yang mungkin ada di pelosok sana gitu ya bisa kemudian menjadi isu nasional karena kembali lagi ini kekuatan media dan akhirnya membangun persepsi. Ya. Jadi memang tentu perbaikan harus dilakukan dan juga tadi bagaimana berbagai macam pembenahan ya khususnya di Polri itu sendiri dan juga bagaimana Presiden juga selalu memberikan instruksi-instruksi untuk melakukan perbaikan itu yang akan terus dilakukan ya ke depan. Ya ini tentu satu hal yang tidak mudah ya ini tantangan ke depan. Apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penegak hukum itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi sedikit saja ada masalah itu akan langsung membangun persepsi. Ya ini juga sebuah tantangan yang kita juga harus hadapi. Jadi itu Mas, pasti kita berkomitmen untuk itu ya. Dan Pak Presiden tidak pernah lelah mengingatkan anak buahnya ya timnya untuk itu. Mbak Dita, ngomong-ngomong nih Pak Prabowo baca nggak ya Litbang Kompas nih? Dia baca nggak ya? Baca dong. Kemarin di sidang kabinet kan beliau singgung itu. Oh, gitu. Beliau bilang saya kalau nilai sebenarnya tidak ingin dapat nilai-nilai seperti itu. Yang penting bekerja, fokus bekerja gitu. Meskipun beliau apresiasi ya kepada para menteri. Karena itu tidak terus mungkin terjadi akhirnya kalau dari ini nih daftar hasil Litbang yang citra lembaga apa yang menjadi sorotan Pak Prabowo gitu? Lembaga mana begitu ya Mbak Dita ya? Iya, lembaga mana yang kira-kira nanti dia akan panggil nih kepalanya kayak gitu. Nih jelek nih lo harus tingkatin nih gitu untuk mencapai 6% tadi. Rasanya Pak Prabowo memberikan perhatian yang sama kepada semua lembaga ya. Ini terlihat dari ya beliau ini kan kalau bertemu dengan para pembantunya banyak mekanismenya ya. Ada rapat terbatas, ada rapat internal, ada rapat sidang kabinet, ada juga rapat yang mungkin sifatnya lebih informal. Jadi beliau tidak punya prioritas atau tidak punya apa ya istilahnya memilih-milih lah. Semua memang diberi perhatian yang sama ya. Karena tanpa itu ya kita semua ini punya peran dan kontribusi masing-masing kan. Jadi itu yang selalu beliau tegaskan gitu. Ya memang ketika ada sebuah situasi pasti adalah ya prioritas untuk memberikan perhatian kepada satu kementerian atau lembaga karena memang situasinya sedang dalam kondisi yang membutuhkan, mendesak gitu. Tapi secara umum beliau tidak punya apa ya, tidak pilih-pilih lah. Semua diberikan perhatian yang sama. Baik, Mas Igor, ini dari 100 hari kinerja Pak Prabowo Gibran begitu. Kalau dari pandangan Mas Igor, kira-kira lembaga mana yang memang harus sangat menjadi perhatian, Mas Igor? Mas Igor masih di mute? Ya, masih di mute, Mas Igor? Ya, ya. Itu dia. Ya, pemberantasan korupsi. Jadi gini ya. Mungkin juga buat Mbak Dita atau Litbang Kompas atau pemirsa Kompas TV atau Kompas itu kompas.com ya. Jadi kita sudah tahu ya pemberantasan korupsi itu percuma gitu kalau di Indonesia. Oleh karena itu saya tidak setuju tuh TNI kemudian mampu memberantas korupsi, polisi enggak. Itu semua tergantung presidennya. Nah, terbukti tadi Mbak Dita ngomong tuh, ya kan? Oh, hukuman kok cuman 10 tahun, 5 tahun. Kalau bisa ya 50 tahun. Nah, itu harus keluar dari ucapan pemimpin. Itu yang diapresiasi. Itu sebab mungkin di dalam survei Litbang Kompas, apresiasi yang tinggi terhadap Pak Prabowo itu 94%. Begitu. Dan kita bisa lihat ya, siklus kepemimpinan nasional di Indonesia itu 10 tahun antara militer dengan sipil. Ya, jadi kalau di Amerika tuh ya gampang Demokrat atau Republik ya, dulu Obama terkenal, sekarang Trump. Ya kalau di Jerman itu jenis kelaminnya ya ada menterinya bisa laki-laki, nanti diganti perempuan, laki-laki. Kalau di Indonesia militer atau sipil. Menurut saya begini, ya kalau Megawati itu transisi ya dari rezimnya Pak Harto ke rezim yang demokratis begitu kira-kira. Jadi saya nggak hitung. Nah sekarang kita mulai dari SBY itu militer, ya 10 tahun dia berkuasa diganti oleh Jokowi sipil, ya. Nah setelah sipil balik lagi ke militer gitu. Prabowo, ya. Jadi potensi 10 tahun lagi itu, ya makanya pertemuan Ibu Mega dengan Pak
Prabowo itu sangat penting karena siklus kepemimpinan nasional itu antara militer dengan sipil. Ya, kalau tadi dikatakan oleh dari Litbang Kompas misalnya, ya potensi Pak Prabowo 2 putaran juga, bukan 2 putaran, sorry, 2 periode juga bisa. Ya berarti militer, sipil, militer lagi. Nah, potensinya itu tetap sipil karena persepsi yang dibilang persepsi oleh Mbak Dita itu akan cenderung berubah ketika orang menilai dalam 10 tahun dalam siklus kepemimpinan nasional. Ya, diberi kesempatan tuh orang militer kayak SBY berkuasa. Setelah 10 tahun bosen, pasti sipil yang menang. Prabowo kan kalah waktu itu. Tapi Pak Prabowo pinter dia berjuang terus, dia mandiri, dia tanpa kenal menyerah karena tahu siklus kepemimpinan nasional itu akan jatuh ke militer, yaitu Pak Prabowo sendiri. Jadi itu bisa diperhitungkan, nggak usah ngait-ngaitin sama dukungan Jokowi. Nggak. Pak Jokowi cuma punya pengaruh. Dia tidak punya lagi otoritas, dia tidak punya kekuasaan. Di mana-mana kekuasaan jauh lebih signifikan daripada pengaruh. Coba aja. Ya, saya punya pengaruh seperti apa di sekolah, ya, di kampus saya rektor yang nentuin tetap gitu ya, karena dia punya otoritas gitu. Kan begitu. Ya, mungkin gitu dulu ya. Baik. Baik, ini kita sebenarnya mau ngobrol lebih lama karena makin seru, tapi ternyata waktunya sudah habis ini Bapak Ibu. Kita ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan, tapi saya ingin memberikan kesempatan dulu ke Mbak Dita untuk bisa kasih closing statement terkait obrolan kita hari ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi ini satu hal yang menjadi pengingat kami, ya, menjadi modal, tapi juga menjadi alarm pengingat untuk nanti ke depan bisa bekerja lebih baik lagi ya. Karena harapan masyarakat sudah sangat tinggi, tentu kita harus bisa memenuhi ekspektasi itu gitu ya. Dan yang paling bisa dilakukan ya kembali lagi bagaimana kita semua, kami tentunya di pemerintahan ini berkolaborasi, sinergitasnya bisa dipertahankan untuk tadi mewujudkan paling tidak program hasil terbaik cepat ya. Yang itu quick win, yang memang ini sudah di depan mata gitu. Sekali lagi ini memang tidak mungkin sektoral, ini lintas sektoral dan juga didukung oleh lembaga-lembaga yang lain, gitu ya, lembaga-lembaga lain. Jadi seperti juga di legislatif, anggaran yang memang dibutuhkan kan tidak mungkin bisa mengucur kalau tidak ada persetujuan dari legislatif gitu. Dan ini program-programnya memang program-program prioritas. Ya, ini ke depan itu tantangan kami untuk bisa mewujudkan sehingga nanti bisa tadi memenuhi ekspektasi masyarakat. Harapannya ketika nanti Litbang Kompas mengadakan survei lagi, angkanya bisa kita pertahankan ya setidaknya, atau ya syukur-syukur bisa lebih baik lagi. Ya, atau meningkat begitu ya. Mas Igor, closing statement-nya Mas Igor. Ya, saya beda sama Mbak Dita ya. Saya nggak yakin akan persepsi publik itu akan konstan atau stabil, pasti berubah. Tapi dari hasil survei Litbang Kompas hari ini, ya karena survei itu kan pasti begitu ya. Jika survei dilakukan hari ini, nah itu. Nah, saya melihat memang betul apa yang dikatakan dalam survei Litbang Kompas. Intinya, singkatnya, ada kecenderungan apresiasi pemilih itu malah mulai meningkat dalam menilai kinerja pemerintahan Prabowo. Lebih daripada pemerintahan Jokowi sebelumnya. Nah, ini yang harus diapresiasi. Apakah itu bisa bertahan atau tidak, tergantung nanti pertemuan. Kita tunggulah Pak Prabowo ketemu dengan Megawati, karena Ibu Megawati kan udah pesen minyak urut tuh. Ya kan? Sama pengen masak nasi goreng lagi ya Mas Igor ya. Itu penting, jauh lebih penting ya Kak. Karena itu mereka punya otoritas. Pak Jokowi cuma pengaruh aja, dan ya yang penting mungkin bisa anaknya yang apa gitu. Begitu aja kira-kira ya. Baik, Mas Wahyu, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, survei 3 bulan ini memang bukan survei terakhir di era pemerintahan Prabowo ya. Kompas akan mencoba mengawal terus jalannya pemerintahan ini. Tentu ini kan setidaknya bisa jadi apa ya, tadi Mbak Dita bilang alarm sekaligus modal ya. Modal karena dengan kepercayaan tinggi harapannya pemerintah juga lebih serius, karena kalau dipercaya itu kan mestinya lebih bagaimana menjaga kepercayaan itu amanah gitu ya. Tapi di sisi yang lain memang tidak bisa santai-santai ya, karena kan bebannya juga tinggi. Bagaimana kemudian menjaga kepercayaan itu, menjaga merawat approval rating itu relatif sama lah ya, paling enggak 3 bulan lagi, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Nah, kita akan sebagai media kita akan tetap mengawal proses pemerintahan ini. Semoga ini bisa menjadi tidak saja memberikan
bagi publik bisa memberikan informasi, tapi juga bagi pemerintah juga bisa memberikan referensi bahwa ini loh yang dimau publik, ini loh yang yang diinginkan publik, sehingga pemerintah bisa memenuhinya. Kita harapkan seperti itu. Kita harapkan ya. Terima kasih banyak Mas Wahyu untuk Terima waktunya. kasih David. Terima kasih Mbak Dita, terima kasih Mas Igor. Masih banyak ruang untuk bertumbuh 60 bulan lagi. Ya kita berharap tentu kepuasan tetap sama, karena kalau kepuasan tetap sama ya mudah-mudahan kinerjanya juga beliau Pak Prabowo dan Mas Gibran itu semakin meningkat begitu ya. Siap. Baik, kita sudahi obrolan newsroom pagi ini. Saya David Purba pamit. Dan saya juga pamit, Diamanti Meliana. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.